Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumai mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Di antaranya dari sisi pencalonan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon kepala daerah dapat diusulkan oleh parpol maupun perseorangan, sedangkan untuk calon dari partai politik pendaftaran calon akan dimulai pada tanggal 26 sampai 28 Juli 2015, di mana syarat parpol atau gabungan partai politik yang boleh mengajukan calon adalah parpol yang disahkan oleh Menkumham serta memiliki kursi 20% di DPRD Kabupaten Kota atau suara 25% suara sah pemilu legislatif dengan catatan partai-partai itu memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kota. Sedangkan untuk daftar pemilih tetap akan diproses secara bertahap berdasarkan daftar penduduk pemilih potensial pemilihan DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU pada tanggal 17 April 2015 yang selanjutnya dilakukan analisis data tanggal 4 sampai 10 Juni 2015 serta sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih pemilu terakhir. Hasil DP4 dan hasil sinkronisasi oleh KPU RI akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 20 sampai 23 Juni 2015 melalui sistem informasi data pemilih. Kami sudah selesai praktis mensinkronkannya. Nah, tanggal 20 ya besok sampai tanggal 23 kami punya waktu untuk menurunkan data itu. Nanti baru di daerah itu akan disusun per TPS dan diturunkan ke bawah untuk dicek ke rumah-rumah dan nanti masyarakat juga diharapkan untuk merespon. Jadi kalau ada petugas yang datang, mohon dibukakan pintunya untuk dilayani. Nanti begitu sudah selesai kita perbaiki, kita umumkan sebagai daftar pemilih sementara. Kami minta masyarakat juga untuk mengecek di tempat di mana daftar pemilih sementara itu dipasang. Sementara itu, Ketua KPUD Provinsi Bali Dewara Kesandi mengharapkan anggaran Pilkada untuk KPUD Bali segera keluar dengan peraturan yang berlaku karena tanggung jawab pelaksanaan Pilkada di 6 kabupaten kota di Bali tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Kota setempat, namun juga menjadi tanggung jawab KPUD Provinsi Bali. Dalam undang-undang bahwa untuk pilkada itu sumber dananya adalah dari APBD yang dapat dibantu melalui APBN. Nah, kami kan provinsi ini kan tidak menyelenggarakan pilkada secara langsung, tetapi kami berkewajiban mensupervisi gitu. Nah, inilah jalan keluar ini yang memang harus dicarikan solusinya karena tahapan ini kan cukup lama ya, bahkan sampai bulan Februari. Coba dibayangkan kalau sampai sekian lama itu kemudian tidak tersedia anggaran untuk fasilitas. Diana Putra dan Indrawan, Bali TV.